Berikutnya, saya akan mencoba membahas tentang pengorganisasian dalam Al-Quran. Salah satu tujuan ajaran Islam adalah menciptakan keteraturan dan ketentraman hidup manusia di muka bumi ini. Dengan demikian bahwa langit, bumi, dan isinya semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan perspektif ajaran Islam, pengorganisasian disebut dengan menggunakan istilah at-tadbir. Berdasarkan pada Quran surat As-Sajdah ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat As-Sajdah ayat 4 dan 5. Dalam ayat ini sangat jelas terkandung pesan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi melalui perencanaan yang matang selama 6 hari. Kemudian Allah melakukan pengaturan dan pengorganisasian agar segala urusan yang ada di langit dan di bumi berjalan dengan teratur dan lancar. Menurut Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Awdaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran mengatakan bahwa ukuran waktu perencanaan yang ditentukan Allah dalam ayat di atas sesungguhnya merupakan bentuk kekuasaan Allah yang tinggi. Sebab satu hari yang dimaksud dengan ayat di atas sama dengan ukuran 1000 tahun dalam ukuran manusia. Bahkan menurut Ar-Razi, perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan langit dan bumi seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas adalah sebuah keberhasilan penciptaan yang tidak membutuhkan alat atau perantara seperti makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa kemahabesaran Allah dalam menciptakan sesuatu. Dalam pandangan Profesor M. Quraish Shihab, penggunaan kata yudabbiru dalam surat As-Sajdah ayat 5 di atas untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Artinya, segala urusan sudah harus diperhitungkan dampak atau akibatnya dengan matang sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang dikehendaki atau dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Laksana sebuah bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam Quran surat As-Saff ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran sebagai berikut. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang atau berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Kata Sofan adalah sekelompok dari sekian banyak anggota yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata marsusun berarti berdempet dan tersusun dengan rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerjasama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menjalankan sesuatu. Dalam tafsir lain disebutkan bahwa maksud dari kata sof di sana adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur, atau dalam istilah hadis disebut dengan itqan. Menurut Al-Baghawi, maksud dari ayat di atas adalah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut. Di samping itu, dalam ayat tersebut banyak mufasir yang menerangkan bahwa ayat tersebut adalah barisan dalam perang. Maka ayat tersebut mengindikasikan adanya tujuan dari barisan perang, yaitu berupaya untuk melaksanakan kewajiban berupa jihad di jalan Allah dan memperoleh kemenangan. Dalam penafsiran versi lain, dikemukakan bahwa ayat tersebut menunjukkan barisan dalam sholat yang memiliki keteraturan. Dari sini dapat dikemukakan bahwa ciri organisasi adalah mempunyai pemimpin dan terjadi ittiba terhadap kepemimpinan tersebut. Di samping itu, kata bunyanu marsusun mengindikasikan bahwa dalam sebuah organisasi hendaknya terdapat pembagian wewenang dan tugas, sebagaimana yang terjadi dalam sebuah bangunan atau rumah. Ada yang bertugas menjadi tangga, ada yang bertugas menjadi tiang, serta ada yang bertugas menjadi atap, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah pengorganisasian itu merupakan sekumpulan individu yang saling membantu dan bekerja sama untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tingkatan struktur yang telah ditentukan. Masing-masing individu dalam suatu organisasi akan mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan kedudukannya, disertai hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikianlah pembahasan berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.